Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman pemirsa Semacam TV. Pada video kali ini, pada Ramadan kali ini di 1444 Hijriah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian rutin Ramadan, tentunya bersama pemateri yang sangat luar biasa, Bapak Rozi, selaku salah satu dosen filsafat di Sumeneb. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Sherly. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah tetap berpuasa. Alhamdulillah tetap berpuasa ya Pak ya. Juga alhamdulillah Sherly juga tetap berpuasa Pak. Ya, semoga tuntas. Semoga tuntas. Begitu pula teman-teman Semacam TV ya Pak, semoga tuntas juga. Nah di video kali ini, di kajian rutin Ramadan kali ini kita akan membahas terkait akidah nih Bapak. Baik Mbak Sherly. Iya. Nah jadi kalau misalnya kita berbicara akidah, mungkin teman-teman pemirsa Semacam TV sudah ada yang tahu atau bahkan mungkin masih terasa asing dengan penyebutan akidah itu sendiri ya Pak. Sebetulnya menurut Bapak sendiri nih Pak, akidah itu apa sih ya Pak? Terkait definisi akidah dan juga agar kita itu lebih mengenal lebih dekat terkait akidah itu sendiri. Oke. Mbak Sherly mungkin mulai dari urutan ya. Jadi akidah itu sebenarnya secara bahasa dari kata aqada yaqidu aqidatan. Aqada itu artinya mengikat. Mengikat. Ya. Kenapa harus diikat agar utuh? Kalau tidak diikat kan bisa bisa cerai berai gitu. Cerai berai. Cerkalacer. Cerkalacer bahasa kerennya cerkalacer ya Pak. Nah, akidah ini orang untuk sampai ke ikatan ini ya harus percaya dulu, iman. Iman itu tidak perlu bukti. Iman itu tidak perlu ada saksi. Jadi menyerah total gitu sih. Nah, iman ini kemudian diikat oleh kesatuan itu, namanya kemudian akidah. Lalu orang kemudian setelah itu mencari argumentasi untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan kepercayaan itu sendiri. Kepercayaan itu, ya. Itu Mbak Sherly. Baik Pak, kalau misalnya kita berbicara terkait akidah ini sendiri nih Pak, Sherly ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya karena kita di sini sama-sama belajar ya Bapak. Jadi Sherly pernah mendengar bahwasanya ada akidah menurut firqah. Sebenarnya firqah ini apa ya Bapak? Firqah itu golongan. Golongan. Cabang. Dari kata ada kitab namanya Al-Firqatuh Minal Furuq. Jadi golongan dari beberapa golongan. Itu bercerita memang tentang sejarah munculnya golongan-golongan akidah di dalam Islam. Jadi sebenarnya kalau diurut lebih jauh itu persoalannya politis sebenarnya. Harus diakui itu persoalan politik, rebutan kekuasaan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah yang kemudian secara politik, fakta politik mengatakan bahwa membuktikan bahwa Sayyidina Ali harus kalah gitu. Nah, beberapa pendukung yang setia ini kemudian kecewa, terutama pendukung Ali. Dia kemudian sampai pada tahap mengutuk kedua orang ini sebagai orang yang kafir. Waman yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi karena mereka tidak meyakini, tidak menggunakan hukum Allah, maka kemudian kedua orang ini dianggap kafir. Maka mereka menyatakan diri sebagai orang yang keluar kharaja. Nah, maka muncullah kemudian istilah khawarij yang pertama itu. Firqah khawarij yang pertama. Firqah pertama itu namanya khawarij. Kelompok yang keluar dari kedua pemimpin yang bertikai ini. Jadi memisahkan diri ya Pak? Memisahkan diri. Sayangnya mengkafirkan mereka gitu. Sangat disayangkan sekali ya Pak? Ya, mengkafirkan. Itu kelompok pertama itu pemimpinnya bernama Muhammad bin Abdul Wahab Ar-Rashidi. Itu yang anak buahnya kemudian membunuh bernama Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, berhasil membunuh Sayyidina Ali. Ternyata kita juga sedikit mengulik terkait sejarah jika berbicara terkait akidah ya Pak. Akidah politik. Karena yang di pihak Ali yang sangat setia, mereka kemudian sangat saking sangat
ekstrimnya setianya kepada Ali, menyebut diri kemudian tasyayyu, kelompok Syiah yang membela Ahlul Bait. Kemudian ada kelompok lain di antara itu yang tidak memilih ekstrim. Jadi mereka menyatakan diri sebagai kelompok Murji'ah, sudahlah menunda. Kata kelompoknya Ali yang kafir itu Muawiyah, kata kelompoknya W yang kafir itu Ali, kata Khawarij dua-duanya kafir. Ada kelompok yang di tengah-tengah ini namanya Murji'ah yang enggak ikut-ikut. Nah, kelompok kedua namanya Murji'ah. Kelompok ketiga namanya Syiah gitu. Ini kelompok pertama di dalam firqah itu. Dalam firqah. Nanti berkembang besar. Dari masa ke masa semakin berkembang. Betul. Ya Pak ya. Apalagi di 1444 Hijriah ini mungkin lebih banyak lagi ya Pak untuk golongan. Lebih banyak lagi. Makanya jangan heran karena memang sejak awal memang sudah berwarna. Sekarang warnanya bertambah, diracik. Semakin banyak berwarna-warni ya Pak ya. Jadi itu, maka kemudian dari mana kelompok firqah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan yang kita biasa sebut-sebut itu. Nah, ada kelompok yang diam, artinya tidak memutus apakah ini salah, apakah ini benar, apakah ini kafir, apakah ini tetap Islam. Kelompok ini namanya Murji'ah. Tetapi di kalangan Murji'ah sendiri, kalau firqah Murji'ah ini ada pecah juga, ada ekstrim juga. Ekstrim yang mengatakan bahwa ya mereka itu tidak kafir, tetap Islam selama hatinya tetap bertauhid walaupun tidak sholat, tidak puasa. Waduh, ini yang bahaya seperti ya, itu namanya dimotori atau ketuanya atau pemimpinnya bernama Jaham bin Sofwan, sehingga kemudian firqahnya disebut dengan Jahmiyah. Oh, berarti kalau misalnya masuk kepada firqah yang itu tidak berpegang teguh lagi kepada ini rukun Islam nggak sih Pak? Yang penting iman. Yang penting iman. Kembali lagi percaya kepada iman. Ya. Nah, kemudian rukun Islamnya itu sudah nomor 2 begitu. Ini mungkin dalam bahasa sekarang mungkin liberal atau apa begitu ya. Orang menyebut liberal. Nah, ada kelompok yang tidak ekstrim, kelompok yang ya iman penting, ya amal juga penting. Nah, ini yang kemudian memposisikan diri Ahlussunnah wal Jamaah yang diisi oleh para imam mazhab, kemudian yang 4 itu, kemudian juga dimotori oleh Imam Asy'ari, Al-Maturidi, Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu kelompok-kelompok yang kemudian mengambil jalan tengah. Itu yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, menghindari keekstriman. Yang ekstrim-ekstrim kan nggak bagus makanya. Iya, jadi kan dari ekstrim itu akan menimbulkan prasangka buruk juga ya Pak. Betul, yaitu tadi mengkafirkan orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Sayyidina Ali itu kan sudah dijamin masuk surga. Kemudian istri-istri Nabi itu semua masuk surga, tetapi oleh kelompok Syiah kemudian divonis neraka. Itu karena sifat ekstrim. Gitu. Tergantung kepada iman atau kepercayaan masing-masing lagi ya. Jadi panjang kalau bicara firqah itu. Yang penting kita ikut yang paling moderat saja. Ya sholat iya, ya puasa iya, ya iman juga gitu kan. Iman Ahlussunnah wal Jamaah ya. Baik Bapak, selanjutnya kalau misalnya terkait berbicara akidah nih, sudah ada beberapa penggolongannya. Nah, untuk pembagian dari akidah ini saya pernah dengar ya Pak, ini ada yang dibagi menjadi ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan juga teologi atau ilahiyat. Itu maksudnya dibagi berdasarkan apa sih Pak? Ya, jadi betul itu. Jadi ada berbagai macam disiplin dalam akidah. Yang pertama itu ilmu kalam. Itu sebenarnya lebih kepada ilmu perdebatan. Jadi biasa dulu ulama itu berdebat. Yang terkenal itu biasanya yang tukang debat itu adalah firqah Mu'tazilah. Itu firqah belakangan itu ya, perkembangan dari kelompok-kelompok yang tadi disebut itu. Jadi mereka sukanya berdebat, berdiskusi, makanya disebut ilmu kalam. Kalam itu artinya berdebat. Iya. Mereka percaya dulu, iman dulu
terhadap apa yang mereka imani, kemudian membangun argumentasi, dalil, alasan dicarikan di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Ya berbeda tetapi dalilnya tetap Al-Quran dan hadis. Tapi akan menimbulkan beberapa pendapat yang berbeda mungkin ya Pak, makanya itu Betul. jadi perdebatan. Jadi perdebatan, dan itu khazanah, kekayaan di dalam literatur keilmuan Islam. Tinggal kita sebenarnya yang harus bijaksana memilih yang mana yang paling moderat itu tadi. Kemudian apa tadi? Ada filsafat Pak. Filsafat. Iya. Nah kalau filsafat itu memang banyak menimbulkan rasa curiga karena Islam sendiri tidak dikatakan mengajarkan filsafat, kata sebagian ulama. Tapi kalau kita mengacu kepada apakah Islam itu memang mengajarkan filsafat, saya kira Islam juga tidak mengajarkan tajwid dan ilmu nahwu. Itu kan satu abad setelah Islam, setelah wafatnya Nabi, ada ilmu nahwu, kemudian ada ilmu tajwid. Jadi filsafat itu dicurigai karena istilahnya itu mengambil dari istilah peradaban Arab ya, di Yunani, peradaban Yunani, dari falsafah gitu. Dan itu banyak sekali memang digunakan oleh para ulama untuk mendukung dalil dan argumentasi dalam menguatkan akidah tadi. Dalam memperkuat keyakinan masing-masing itu ya Pak betul. ya. Tetapi memang ada ulama-ulama filsuf, ada ulama mutakallim bahasanya. Ulama-ulama filsuf misalnya yang pertama itu Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali itu masuk sebenarnya, walaupun Al-Ghazali komplit itu, dia mutakallim, dia filsuf, ya faqih. Paket lengkap ya Pak Paket ya, lengkap. Imam Al-Ghazali ini ya Pak. Paket lengkap. Paling enak yang paket lengkap itu. Kemudian tadi setelah filsafat itu ada tasawuf Pak. Tasawuf. Begini ya, mungkin penting pembedaan ini. Jadi kalau ilmu kalam itu kita percaya kepada nas dulu, percaya dulu, kemudian membangun dengan akal. Kalau filsafat tidak, Ya. nol, tidak percaya apa-apa dulu. Baru kita mencari dalil, apakah kita akan sampai percaya atau tidak. Itu bedanya ya. Yang satu sudah ada poin percaya, yang satu nol, tidak percaya apa-apa. Iya, berarti kalau misalnya yang pertama itu untuk yang ilmu kalam ini kita sudah ada keyakinan, Sudah tapi masih iman mencari dulu. bukti ya Pak. Sudah iman dulu. Sudah beriman, tapi mencari bukti. Mencari bukti. Berbeda kalau untuk yang filsafat, kita tidak percaya apa-apa, jadi kita mencari kepercayaan tersebut ya Pak. Betul, dia betul-betul kosong, berangkat dari nol. Ya mungkin kalau dalam sejarah para nabi itu, kisah Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang dari nol, karena sempat mengira bulan Tuhan, matahari Tuhan. Iya. Jadi semacam gambling gitu ya. Tetapi kelebihan filsafat itu kalau dia menemukan keyakinan, dia lebih yakin karena dia dengan argumentasi. Tapi celakanya juga kalau nggak ketemu ya jadi ateis. Iya, itulah. Ekstrimnya gitu ya. Lebih ekstrim lagi Lebih ya Pak ekstrim ya. lagi. Jadi mau ke teis atau ateis ya di filsafat bisa-bisa saja. Yang penting bahwa begini, filsafat itu dari kata philo, cinta, suka, sophia itu kebenaran. Jadi yang penting bahwa filsafat itu mencintai kebenaran. Kalau sudah mencintai kebenaran berarti percaya kepada kebenaran dan yakin bahwa ada yang maha benar gitu. Nah, beberapa ulama memang terutama ahli fikih itu sedikit keberatan dengan filsafat. Walaupun ya kita harus akui banyak keilmuan Islam didukung oleh filsafat seperti mantik, menghasilkan usul fikih. Kalau tidak ada mantik, tidak ada usul fikih. Kalau tidak ada usul fikih, tidak ada ilmu fikih sekarang itu. Iya, betul. Jadi semuanya berhubungan sebenarnya. Kemudian lagi apa tadi? Ada tasawuf Pak. Ya, nah tasawuf itu tidak mau menggunakan nas seperti ilmu kalam. Jadi bagi ilmu kalam mencuri haram itu karena ada nasnya, karena ada sariku wasariqatu, termasuk fikih. Jadi bagi filosof tidak. Jadi kalau merugikan orang lain haram. Iya. Nah, prinsipnya jangan mencubit orang lain kalau takut dicubit, itu filsafat. Filsafat. Nah, jadi argumentasi rasional. Saya benci dengan pencuri karena saya nggak mau dicuri. Saya tidak boleh mencuri karena saya tidak mau dicuri, gitu kan.
Jadi hati-hati yang nggak mau kecurian jangan mencuri gitu. Intinya di ilmu filsafat seperti Ya, itu ya Pak begitu ya. argumentasi paling sederhananya. Jadi dia rasional. Nah, di dalam tasawuf tidak. Jadi dia tidak mau tidak bisa membuktikan Tuhan itu dengan nas atau dengan akal. Nas tidak mungkin menyampaikan manusia kepada Tuhan, dan akal tidak mungkin menyampaikan manusia kepada Tuhan. Yang bisa menyampaikan Tuhan kepada manusia adalah pengalaman, mengalami, merasakan sendiri. Jadi kalau ahli kalam dan ahli fikih mengatakan rasanya gula itu manis, tinggal dicari di Al-Quran dan hadis. Apa betul ada bahasa gula manis? Kalau di tasawuf Jadi kalau ditanya manis, ada dicari di Al-Quran dan hadis. Kalau di dalam filsafat dicari buktinya, dijelaskan bagaimana manis itu. Nah, tetapi kalau di dalam tasawuf tidak boleh menjelaskan, tidak boleh buka kitab, langsung saja dikasih gula. Kalau ada orang harus merasakan sendiri ya Pak ya. Pengalaman. Harus mengalami peristiwa itu sendiri ya Pak ya. Karena makanya kemudian para filosof itu tidak suka berdebat. Kalaupun dia harus berbicara biasanya menggunakan bahasa-bahasa sastra. Karena rasa, bagaimana rasa ya? Kadang kita bahagia, campur sedih, itu kan tidak bisa diungkapkan kecuali dengan puisi kan? Biasanya teman-teman para pemirsa TV yang galau nih Pak biasanya tiba-tiba akan menjadi seorang sastrawan mendadak gitu. Jadi bagi sufi itu ukuran benar salah itu hati. Ukuran baik buruk itu hati, bukan akal, bukan nas, bukan Al-Quran. Itu tasawuf. Kemudian tadi apa tadi? Yang ada terkait ilahiyat, teologi. Dari kata Latin itu ya, theo itu artinya Tuhan, logos itu pengetahuan. Ya mirip-mirip dengan ilmu kalam, tetapi kalau ilmu kalam itu khusus kepada mentauhidkan. Percaya kepada Tuhan, kemudian berupaya mentauhidkan. Perdebatannya itu yang berbeda itu sebenarnya sama-sama ingin mentauhidkan. Sama-sama ingin mentauhidkan Tuhan tapi tengkar gitu kan. Jadinya terjadilah perdebatan ya. Perdebatan. Nah, tetapi yang kalau teologi ini tidak. Dia murni berbicara tentang ketuhanan tanpa berbicara tentang keesaan atau mengesahkan Tuhan. Jadi berbicara Tuhan di dalamnya bisa kosmologi. Jadi kalau dimasukkan itu ilmu kalam masuk teologi sebenarnya itu begitu. Dan teologi masuk filsafat. Jadi saling berkaitan ya Pak ya. Saling berkaitan satu sama lain. Nah, setelah kita tahu nih Pak ada beberapa firqah dari akidah, juga dari akidah itu sendiri ada pembagiannya secara ilmu. Nah, selanjutnya Pak, ada juga kira-kira untuk akidah sendiri ada penyebutan lainnya nggak sih Pak? Sebutan-sebutan lain untuk akidah itu sendiri? Ya, tadi yang saya sebutkan tadi, akidah itu kan mengikat apa yang kita percaya itu agar tetap utuh di dalam diri kita. Nah, orang itu biasanya berusaha untuk mencari pembenaran dari situ. Untuk apa? Untuk yakin. Nah, yakin itu hal yang paling mendasar karena orang bisa yakin hanya dengan berpikir saja. Iya, berpikir. Ya, misalnya matematika, logika itu saya yakin misalnya bahwa tadi hujan karena halaman basah itu kan tidak perlu saya kehujanan kan. Itu namanya rasional. Keyakinan yang biasa itu, yang paling dasar. Tetapi ada juga yang namanya di atas itu ainal yakin. Saya yakin karena melihat ada air menetes tadi. Iya. Ada orang baru yakin kalau dia bisa melihat. Tapi kalau Tuhan bisa dilihat, jadi dia kadang nggak mungkin ainal yakin. Ada juga yang harus hakul yakin, baru kehujanan seperti Mbak Shirley tadi baru yakin kehujanan. Itu namanya hakul yakin gitu ya. Kalau sudah basah baru hakul yakin gitu. Ya samalah dengan ketika ada klakson mobil yakin ada mobil, nggak perlu melihat kan, karena itu logika yang kerja. Tapi kalau sampai melihat itu namanya ainal yakin.
Kemudian kalau sampai ketabrak, nah itu baru aku yakin. Ini yang agak naudzubillah aja ya Pak ya. Jadi orang sufi itu tidak mau yang ainal yakin, tidak mau yang yakin itu, tapi lebih hakul yakin. Ketabrak langsung, kehujanan langsung gitu. Makanya nanti ada istilah-istilah tasawuf yang pas panjang dibicarakan. Berarti untuk penyebutan akidah ini sendiri tergantung konteksnya ya Pak ya? Betul, tergantung konteksnya. Nah kita udah agak banyak nih Pak ya, hal-hal yang udah didiskusikan, dan juga saya sudah ini udah ada gambar-gambaran terkait akidah itu sendiri ya. Semoga juga teman-teman para pemirsa Semacam TV juga begitu ya Pak ya, bisa menangkap apa yang kita diskusikan dari tadi. Nah teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya Pak ya pertemuan kita hari ini terkait definisi akidah itu sendiri. Mungkin dari Bapak Rozi ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Jadi bagi saya begini, bahwa kita mulai semuanya itu dari percaya. Kalau sudah percaya, insya Allah terjadi itu saja. Jadi poin utamanya itu adalah percaya ya Pak ya, kepercayaan. Karena sebenarnya sama seperti kita percaya pada diri kita sendiri. Jika bukan kita yang percaya pada diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak episode awal kita, episode perdana kita di kajian rutin Ramadan buat kalian. Ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait definisi akidah ini sendiri, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, serta share juga subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.